Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan gaya hidup sehat selaras dengan alam. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Rahmat Fauzi. Nama saya Wildatullah. Manusia hidup dengan baik di bumi karena alam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Manusia sangatlah bergantung pada alam, sehingga manusia harus hidup selaras dengan alam agar tetap sehat. Sehingga hidup selaras dengan alam berpengaruh besar pada kesehatan manusia. Dapat beberapa cara hidup selaras dengan alam yang memberikan pengaruh pada kesehatan manusia. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Cara hidup sehat dengan alam yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, termasuk diri sendiri. Tidak membuang sampah sembarangan, mandi secara teratur, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak mengotori alam contohnya. Menjaga kebersihan lingkungan juga berdampak baik bagi kesehatan manusia. Kebersihan adalah penghalang penting bagi penyakit menular, termasuk penyakit fekal oral, dan meningkatkan kesehatan juga kesejahteraan masyarakat. Membersihkan lingkungan juga memberikan dampak baik bagi kesehatan mental. Membersihkan lingkungan dapat memberikan efek menenangkan suasana hati, memberikan rasa pencapaian dan kepuasan, serta membantu mengurangi stres. Yang kedua, mengurangi sampah dengan prinsip 3R. Sebagian besar kegiatan manusia menghasilkan sampah, padahal sampah merupakan masalah besar bagi alam. Sehingga untuk dapat hidup selaras dengan alam, kita harus mengurangi sampah dengan cara menerapkan prinsip 3R. Apa sih 3R itu? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle yang mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, reduce. Reduce adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Reduce memiliki arti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Reduce merupakan aktivitas mengurangi barang belanjaan yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris, atau apapun dengan tujuan pengurangan kebutuhan. Dalam reduce, masyarakat diajak sebisa mungkin untuk mengurangi pengeluaran sampah dari barang rumah tangga, baik yang terbakar ataupun yang tidak. Jadi, sebisa mungkin lakukan minimalisasi terhadap barang atau material yang tidak terlalu dibutuhkan atau dipergunakan. Karena semakin banyak material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Contoh kegiatan dari reduce adalah memberi produk kemasan yang dapat dipakai kembali, membeli barang yang dapat diisi ulang, contohnya pewangi pakaian, pensil, dan pulpen yang sudah disediakan isinya. Jika kalian memiliki kertas tidak terpakai namun memiliki banyak ruang bersih yang masih bisa ditulis atau digambar, kalian jangan langsung membuangnya. Yang kedua, reuse. Reuse adalah kegiatan memakai kembali sampah yang bisa dimanfaatkan baik untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Reuse memiliki arti memakai kembali barang-barang yang masih bisa dipakai tapi tidak kita inginkan, namun masih memiliki fungsi yang lain. Jadi pilihlah barang yang nantinya bisa dipakai kembali walaupun kegunaannya berbeda aslinya. Maka dari itu, hindari penggunaan barang sekali pakai dan langsung dibuang. Dengan hal ini tentunya akan memperpanjang pemakaian barang sebelum barang tersebut menjadi sampah. Contoh dari kegiatan reuse adalah pilihlah tempat yang dapat Anda gunakan kembali untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya, setelah mencuci tangan, Anda sebaiknya memakai serbet yang dapat digunakan secara berulang dibanding tisu sekali pakai saja.
memakai barang bekas untuk keperluan lain. Contohnya, gunakan kaleng kue untuk celengan harian, memakai ban bekas untuk wadah atau tempat tanaman. Yang ketiga, resikli. Resikli adalah kegiatan daur ulang sampah yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan cara membuat produk yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Resikli memiliki arti mendaur ulang barang. Resikli jika misalnya seperti mendaur ulang sampah organik yang ada di rumah, seperti menggunakan botol bekas air minum menjadi pot tanaman, dan mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. Walaupun mendaur ulang barang atau resikli merupakan kegiatan yang bermanfaat, namun daur ulang barang besar-besaran belum menjadi kebiasaan di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat pada tidak berjalannya tempat sampah organik dan non-organik karena tidak bisa membedakan. Akan tetapi sudah banyak gerilyawan lingkungan yang menularkan daur ulang secara kreatif dibandingkan pemerintahan. Contoh kegiatan dari resikli adalah memiliki produk yang mudah terurai, meminimalisir pemakaian plastik, dan memakai tas khusus untuk berbelanja, mengolah sampah kertas untuk dipakai kembali, membuat kompos dari sampah organik, membuat barang yang bisa dipakai dari sampah anorganik seperti botol minuman atau minuman gelas dapat kalian gunakan untuk media tanam tumbuhan, bungkus pencuci piring, sabun mandi, pengharum pakaian dapat kalian jadikan tas, topi, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan. Alam menyediakan berbagai sumber daya untuk dimanfaatkan manusia, namun pemanfaatan sumber daya itu tidak boleh berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak agar sumber daya tidak habis, lingkungan tidak tercemar, dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lain tetap terjamin. Yang keempat, menjaga kelestarian alam. Planet Bumi memiliki 3,4 triliun pohon, namun sekitar 15,3 miliar pohon ditebang setiap tahunnya. Hal tersebut membuat pengundulan hutan yang mengakibatkan banyak efek buruk terhadap alam dan manusia, sehingga reboisasi atau penghijauan kembali dibutuhkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi, tidak melakukan penebangan ilegal, melakukan tebang pilih, dan tidak merusak tanaman menjadi cara untuk menjaga kelestarian tanaman. Yang kelima, menjaga kelestarian hewan. Selain menjaga kelestarian tanaman, kita juga perlu menjaga kelestarian hewan. Kita dapat turut serta dalam pelestarian hewan dengan cara tidak melakukan perburuan liar, tidak merusak habitat hewan, tidak menyakiti hewan, serta memberi makan dan minum hewan. Yang keenam, menghemat penggunaan air dan energi. Untuk hidup selaras dengan alam, kita juga harus menghemat penggunaan listrik, bahan bakar, dan juga air. Misalnya, tidak menggunakan lampu pada siang hari, mematikan keran air setelah tidak digunakan, dan bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor. Konsumsi makanan alami. Mengurangi konsumsi makanan ultra olahan dan mulai konsumsi makanan alami dapat menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam. Makanan alami tidak menghasilkan banyak emisi karbon seperti makanan ultra olahan dan juga mengandung lebih banyak nutrisi bagi tubuh. Hidup selaras dengan alam menciptakan gaya hidup sehat yang membuat tubuh manusia menjadi lebih bugar, membentuk lingkungan yang sehat, menjauhkan manusia dari penyakit serta stres yang berlebihan, sehingga hidup selaras dengan alam berpengaruh besar pada kesehatan manusia.